Nah, jadi terus cukup sosialis dong di negara kita. berat juga Pak, negara. Pendapatan tuh 80% tuh dari pajak. Gaji yang lu terima itu nggak 100% lu terima. Itu follow mulai KPBN. Yang kedua, nonton siaran Pak Eko. Masuk Pak Eko. Halo netizen semua, selamat datang di Pak Eko, Lapak Ekonomi di episode pertama. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama gua Hatta sebagai orang yang sok tahu tentang ekonomi, dan di sebelah kiri gua ini Abai, dia tuh founder Melek APBN. Jadi nanti Abai ini bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan gua sebagai rakyat jelata tentang perekonomian di Indonesia ini. Jadi nanti kita bakal bahas juga perekonomian di dunia juga. Dan apa dampaknya ke kita? Karena kenapa sih gue kok pengen banget tahu tentang perekonomian ini? Karena gini, sekecil apapun perubahan ekonomi yang ada di dunia ini bakal berdampak ke kita secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya nih, misalnya kenaikan harga minyak di Arab Saudi gitu. Mungkin kita bisa cuek aja, tapi secara tidak langsung itu bakal mempengaruhi harga nasi rames di warung Tegal sebelah rumah lo. Jadinya biasanya 15.000 kan jadi 20.000. Karena apa? Karena harga minyak tanah mahal. Minyak tanah ya? Jauh banget. Gasnya mahal atau minyak gorengnya, atau kan kalau misalnya barang kan perlu dikirim lewat apa? Lewat transportasi kan bensin juga. Jadi pasti ada perubahan harga di situ. That's why kenapa kita harus aware tentang perekonomian di dunia ini maupun di dalam negeri gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, pada episode pertama ini, gue mau bahas salah satu topik yang menarik, yaitu tentang perpajakan di Indonesia, terutama tentang pajak penghasilan di Indonesia, Okay. Jadi gini, gue itu baru sadar bahwa pajak orang kalau misalnya semakin tinggi penghasilan dia, semakin gede pajaknya. Sebagai contoh ya, sorry gue bawa contekan dulu karena gue agak sepinter Abai. Jadi kalau lo misalnya gaji lo di bawah 4 juta, itu pajak lo tuh cuma 5%, kecil. Nah, kalau pajak lo udah di atas 4 juta, itu pajak lo jadi 15%. Jadi let's say pajak lo, gaji lo 10 juta, jadi pajak lo jadi 1.500.000. Masih nggak apa-apa, 15%. Nah, kalau pajak penghasilan lo di atas 21 juta per bulan, itu pajak lo jadi 25%. Nah, ini yang paling sadis. Kalau paling sadis nih, kalau penghasilan lo per bulan di atas 42 juta, itu lo ya? Bukan, teman gua. 42 juta, pajak lo bakalan 30%. Jadi, orang yang pajaknya itu 100 juta, penghasilannya itu 100 juta per bulan, pajaknya bakalan 30 juta per bulan. Bayangin, 30 juta itu bisa dibuat apa aja tuh. Jadi bahkan ekstrimnya juga nih, ada teman gua, pajaknya dia itu sama dengan gaji gua. Bayangin, sedih gak sih? Nah, sekarang saya gua gitu, gua juga pengen tahu dong pajak gua yang gua kasih ke pemerintah itu, yang gua distribusiin atau apa donasiin ke pemerintah itu, jadi apa sih? Gitu loh. Dan itu cara ngaturnya seperti apa sih? Gua tahu bakal pajak itu bakal ditaruh di APBN kemudian dibelanjain gitu kan, Tapi permasalahannya, gue nggak mau dong pajak gue yang udah lumayan gede bayar pajak, dan gue nggak tahu jelung-jelungannya pajak itu dibuat apa. Karena kita semua harus tahu APBN itu kayak gimana dan pembelanjaannya kayak gimana. Karena gue yakin dengan satu teori, orang yang nggak peduli tentang APBN ataupun pajak kita itu ada dua jenis. Satu, orang yang pajaknya kecil, jadi misalnya ya pajaknya cuma beratusan ribu, atau tipe kedua, orang yang ngemplang pajak. Jadi emang dia nggak bayar pajak gitu. Jadi ya bodo amat apa pembelanjaan pajak buat apa, kemudian di APBN dijadiin apa, yang bodo amat. That's why gue balik lagi ke pertanyaan tadi, pajak kita itu jadi apa sih? Dan nextnya itu bakalan kayak gimana sih pajak kita itu, pembelanjaannya kayak gimana sih? Oke, ini menarik nih. Bung Hatta, Bung Hatta lu sekelas founding fathers di Indonesia nih. Disclaimer, gue nggak ada hubungannya sama Bung Hatta ya. Oke. Mungkin ngefans aja sih orang tua gue dulu. Makanya dinamain Hatta.
Nah sebenarnya gini tak, ketika lu berbicara mengenai donasi ke pemerintah, coba gue luruskan ya. Sebenarnya bahasanya itu mungkin bukan donasi ya, karena uang yang kita keluarkan itu sebetulnya bukan untuk pemerintah gitu ya, tapi untuk negara. Nah yang mengelola negara ini siapa? Pemerintah gitu. Nah balik lagi tadi ya ke pajak tadi. Sebetulnya ketika kita mengeluarkan pajak itu ada fungsi ya, fungsi dari APBN. Salah satunya itu ada 6 ya, fungsi APBN itu diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Salah satunya itu adalah untuk fungsi distribusi. Artinya nih tak, orang-orang yang berpenghasilan tinggi gitu ya, yang dikenakan pajak progresif, dia pajaknya bisa sampai 30% dari total penerimaan dia itu. Nah itu kan pada akhirnya akan dialokasikan buat masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Gitu. Jadi ada fungsi distribusi yang disalurkan oleh pemerintah. Kayak subsidi gitu ya? Seperti kurang lebih seperti subsidi silang lah bahasa sederhananya. Kayak gitu. Jadi tadi gue coba luruskan sekali lagi bahwa bukan kita sedang mendonasikan ke pemerintah, tapi kita sedang menitipkan uang kita ke pemerintah gitu ya, ke negara untuk kemudian dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Nah, jadi terus cukup sosialis dong berarti negara kita. Berat juga cukup sosialis. Ini karena kalau udah ngomongin sosialis nanti ngomongin lagi kapitalis. Aduh. Itu beda bahasa, berat lah. Ntar bakalan rame ya. Tapi pada intinya adalah negara memang harus hadir di sini dalam mendistribusikan kekayaan warganya atau masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan lu tadi, uang itu dipakai buat apa sih gitu kan. Jadi gini, struktur di APBN itu ada 5 ya kalau gua gambarkan. Pertama tuh ada namanya pendapatan. Nah, pendapatan negara ini itu sumbernya ada banyak gitu ya. Sumbernya salah satunya itu adalah pajak penghasilan. Atau sangat spesifik ngomongin pajak penghasilan. Itu salah satu komponen dari penerimaan negara atau pendapatan negara. Karena ada lagi misalnya penerimaan hibah, kemudian pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak pertambahan nilai dan sebagainya gitu. Memang pajak penghasilan ini kontributor terbesar dalam penerimaan negara dalam negeri gitu ya. Jadi dia sekitar hampir 50% lah di APBN itu bersumber dari pajak penghasilan, baik itu badan ataupun perseorangan. Makanya itu kemarin Bu Sri Mulyani getol banget buat dapetin pajak penghasilan sampai ngasih lupa gua namanya. Yang ngasih apa sih, gue jadi lupa nih Pak. Apa sih yang ngasih sampai yang orang ngemplang pajak sampai ke luar negeri itu loh. Tax amnesty ya, bener kan. Jadi orang yang nggak tahu diberitahu sama orang yang Jadi kayak tax amnesty itu bener-bener worth it banget ya sebenarnya. Worth it untuk ya balik lagi karena tadi ya fungsi negara itu hadir untuk mendistribusikan kekayaan warga-warga yang menengah atas untuk menengah bawah. Nah, balik lagi tadi, jadi kalau di postur APBN itu ya kita ngomongin pendapatan, tadi salah satunya ada pajak. Nah yang kedua itu adalah belanja. Nah belanja ini dibagi menjadi 2, ada belanja pemerintah pusat, ada belanja transfer pemerintah pusat ke daerah dan dana desa gitu. Nah belanja pemerintah pusat itu yang memang mayoritas dominan gitu ya, dan itu kalau misalnya teman-teman buka nanti di website Kementerian Keuangan, di bedah aja itu APBN, ada 12 belanja pemerintah pusat itu dibagi menjadi 12 menurut fungsi gitu ya, dan diantaranya itu ada fungsi ekonomi, fungsi kesehatan. Nah itu artinya uang yang tadi kita titipkan ke pemerintah gitu ya untuk dikelola itu ya pada akhirnya akan dialokasikan juga buat masyarakat yang luas gitu. Nah tadi juga misalnya transfer ke daerah itu dan dana desa itu sebetulnya buat siapa? Buat masyarakat yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi artinya pemerintah pusat itu menyalurkan juga anggaran untuk daerah-daerah gitu yang dititipkan melalui pemerintah daerahnya gitu. Nah kalau di postur APBN yang tadi gua gambarin ya, terus ada juga defisit dan surplus. Nih gua nggak tahu nih lo nanya ini apa enggak ya mengenai defisit dan surplus karena ya kebetulan nanya, gua lagi belajar lah. Nah karena gini, ini perlu diketahui juga ya buat teman-teman Pak Eko, sahabat Pak Eko. Bahwa defisit itu as simple as ketika penerimaan lo lebih kecil daripada pengeluaran lo gitu. Jadi yang lo terima, yang pemerintah terima dari warganya gitu dalam bentuk pajak ataupun dalam bentuk penerimaan non pajak lainnya itu lebih kecil daripada porsi belanja negaranya. Itu dikatakan defisit. Surplus
itu adalah ketika penerimaan negara itu lebih besar daripada yang dikeluarkan. Pertanyaannya adalah masyarakat lebih memilih yang mana gitu ya? Apakah surplus, apakah defisit? Gitu. Sekarang gue tanya ke lo, menurut lo prefer yang defisit atau surplus? Ya surplus dong pastinya. Surplus. Negara surplus. Iya dong, supaya gue nggak ditarikin pajak lagi mungkin. Bos, justru tadi. Ketika negara mengandalkan sumber penerimaan, jadi gini, kalau ini tadi gue ngomongin pajak penghasilan ya, kita ngomongin pajak secara keseluruhan, itu kontributor utama dari pendapatan negara. Sekitar 80% kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan itu 80% itu dari pajak. Nah artinya ketika lu ingin negara itu surplus, artinya ada antara belanjanya dipotong, belanja negara buat apa? Buat kita bos, gitu kan? Atau pendapatannya itu dinaikkan. Nah pendapatan dinaikkan melalui apa? Pajak lu ditaikin lagi. Oke, defisit aja deh lo. Gitu bro. Gak mau negara defisit, pokoknya pajaknya gak lebih dinaikin. 30% cukup. Nah tapi gini, defisit juga ada undang-undang yang mengatur batasan defisit negara, belanja negara itu ada di 3% dari produk domestik bruto gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian negara karena pengen ekspansif gitu ya, jadi istilahnya kebijakan fiskal ekspansif, jadi jor-joran belanja yang banyak gitu ya buat memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi penerimaannya nggak berani atau nggak enakan sama lo gitu ya untuk ditarikin pajak yang lebih gede, akhirnya nanti bengkak tuh. Karena apa? Karena defisit tadi yang menutupi itu apa? Nah ini masuk lagi komponen pembiayaan defisit, yaitu melalui mana? Melalui utang. Artinya semakin besar defisit, semakin besar utang negara. Yang itu juga masyarakat tentunya nggak mau gitu. Nah makanya kontrol terhadap APBN ini penting juga gitu. Dan kita masyarakat juga harusnya aware sama ini. Kenapa? Karena supaya ngelihat belanja yang dialokasikan oleh pemerintah ini benar-benar tepat sasaran gitu. Oke. Pertanyaan nih. Apa untungnya gua ngasih pajak gua kepada dana desa? Apa keuntungannya? Kalau gua sih balik lagi ke fungsi distribusi tadi sih ya Kak, gitu. Maksud gua you as a wealthy person gitu misalnya gitu, dan teman-teman lo yang tadi lu gambarkan gajinya sampai 100 juta per bulan, itu dampaknya pemerintah itu hadir di sana itu ya untuk mendistribusikan kekayaan itu ke desa-desa ya, karena simpelnya gini sih Tak, di tingkat kemiskinan di Indonesia itu paling besar itu porsinya ada di desa, bukan di kota gitu. Nah jadi makanya istilah dana desa itu baru muncul di tahun 2015 ya, tahun 2015 itu ya itu memang difokuskan untuk pembangunan desa. Karena apa? Kalau dana desa ini beda lagi nih. Kalau kan transfer daerah tuh ada dana desa sama dana perimbangan. Kalau dana perimbangan mostly itu diatur oleh pemerintah pusat. Kalau dana desa itu bottom up. Jadi program-programnya itu memang dari desa-desa itu, gitu Tak. Jadi lu bayangin aja, jadi tadi misalnya orang-orang yang punya kekayaan lebih ngalokasiin nyumbang, memberikan dananya ke negara, dan negara kemudian transfer ke desa, dan desa punya program-program inisiatif dan mengelola dana desa itu untuk pembangunan mereka. Jadi artinya lu memberikan sumbangsi secara tidak langsung kepada desa-desa itu gitu. Nah kalau misalnya desa itu maju, untungnya buat gua apa? Kalau desa itu maju, untungnya buat lu, masa lu nggak seneng Tak? Kalau misalnya enggak. Maksud gua pragmatis aja ya, pragmatis aja. Gua pragmatis aja. Jadi misalnya nih dana gua dikasihin ke desa gitu. What is the benefit for me? Kalau misalnya desa itu maju, dan bisa jadi desa itu nggak pernah gua kunjungin sama sekali gitu. Nah itulah pentingnya subsidi silang. We as an Indonesian people, sama-sama masyarakat Indonesia kan pengennya maju bareng-bareng, betul nggak gitu? Jadi dan ketika kita udah maju bareng-bareng, yang di desa, yang di kota, kelas menengah atas, menengah bawah, semua bisa naik secara kesejahteraannya, yaitu pada akhirnya menguntungkan Indonesia secara keseluruhan sih Tak, untuk compete sama negara-negara lain gitu. Oke, kalau jawabannya gitu siap, gue nggak bisa. Iya, kalau udah ngomong masalah ya masih, kalau saya gue lihat sih beberapa data juga emang GDP kita naik kan. Tapi Gini indeks kita juga sayangnya naik juga. Jadi that's why gue juga make sense juga. Jadi gue bayangin kalau misalnya ya buat apa gitu orang itu secara Indonesia semakin kaya, tapi yang kaya cuma berapa persen orang.
Yeah. Gitu. Gue ngerasa dan kedepannya sih kalau misalnya gue ngelihat beberapa negara lainnya ya, kalau misalnya kesenjangan sosial semakin tinggi itu, correct me if I'm wrong, itu bakal ada terjadi kerusuhan gitu. Dan salah satu reformasi yang terjadi di 98, salah satu faktornya ya kesenjangan sosial ya, terlepas dari adanya konspirasi yang ada sih. Iya. But thank you buat pencerahannya. Ya, gue sih jujur aja tadi awalnya sih gue pragmatis sih. Kenapa sih dana gue dibuat desa yang bahkan mungkin desa itu nggak bukan lu juga buat orang sana. Bukan orang sana, exactly. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, tercerahkan sama lo ya bener juga gitu kalau misalnya let's say misalnya disamaratakan gitu misalnya. Semua orang diambil rata kan ada yang 5%, 30% gitu. Disamaratakan jadi 15% semua dia diambil angka tengah gitu. Ya gua mungkin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul. Gitu. Ya sih, kalau lu bayangin misalnya gaji lo misalnya ada orang gajinya 1 juta per bulan gitu, dikenain 15% dibandingin sama 100 juta. Ya kan 1 juta dia kena 150.000. Buat orang yang gajinya let's say 10 juta per bulan aja deh, 150.000 mungkin ya biasa aja gitu. Buat 1 juta mah bisa buat makan dia 1 bulan kayaknya. Oke. Thank you lu, Bay. Gua nggak rugi. Oke. Jadi lebih idealis dikit lah ya. Lebih idealis dikit lah. Jadi orang yang rada oportunis, jadi lebih idealis. Oke, baik. Nah, itu kan tadi yang ke desa lah. Gimana gua sebagai orang yang bayar pajak nih, Bay, ya kan, bisa memastikan bahwa pajak gua itu sudah dialokasikan ke tempat yang tepat. Oke. Salah satu yang paling cara simpelnya tau nggak apa itu? 1, follow Melek APBN. Yang kedua, nonton siaran Pak Eko, Napak Ekonomi. Masuk Pak Eko. Itu simpelnya. Nah, karena gini. Lu setuju gua tadi bagus sih lu pertanyaan di awal itu mencoba untuk menyadarkan bahwa entry point tadi lu bagus. Menggambarkan bahwa lu sebetulnya orang-orang yang udah bekerja nih, uang yang lu terima tuh nggak full. Ya kan? Gaji yang lu terima itu sebenarnya nggak 100% lu terima. Hey, Anda yang bergaji 100 juta, ingat 30 juta per bulan masuk ke negara gitu. Anda yang bergaji misalnya 50 juta udah 30%. 30% ya. Anda telah memberikan negara atau menitipkan uang Anda ke negara itu lebih dari 10 juta. 10 juta per bulan.